Hai Tera Friends, welcome back to Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini aku Rara Fitra, kedatangan narasumber yang keren banget dari salah satu prodi yang hits banget nih di Indonesia. Nah langsung aja kita sambut narasumber kita dari program studi Sains Aktuaria. Halo, selamat siang Bapak, selamat siang Dela. Ya, selamat siang. Oke, Buat mungkin Mbak ya? eh, Mbak aja kali Oke, ya. biar lebih muda ya. Iya. Oke. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih dari bapaknya. Oke, perkenalkan nama saya Radot, RADOT, mungkin kalau sedikit aneh namanya nggak apa-apa lah ya. Saya kebetulan menjabat sebagai salah satu dosen di Prodi Sains Aktuaria. Oke, salam kenal Bapak, saya Rara. Lanjut ke Mbak mahasiswanya nih. Siapa ya kira-kira namanya? Halo Itra Friends, nama aku Adela Kusuma Berlianti, biasa dipanggil Dela, dan aku salah seorang mahasiswa di program studi Sains Aktuaria. Wah, hari ini kita kedatangan langsung nih dosen sama mahasiswa dari Sains Aktuaria. Nah, mungkin Rara mau nanya sedikit dulu nih Pak ke Bapak ya. Sebenarnya Sains Aktuaria sendiri di ITERA ini sebenarnya apa gitu? Mungkin boleh dijelaskan karena agak sedikit kurang ini ya, kurang bersahabat gitu kan di telinga kita tentang Sains Aktuaria. Mungkin boleh dijelasin sedikit nih Pak. Oke, ya, Prodi Sains Aktuaria mungkin banyak orang yang belum tahu, mungkin apalagi siswa. Tapi sebenarnya ini ilmu udah lama banget, zaman sebelum saya lahir juga sudah ada, begitu ya. Banyak orang mengira aktuaria itu ada hubungan dengan pertanahan, agraria, Iya. begitu ya. Atau akuarium gitu sebenarnya saya pikirnya. Pak. Tentang akuariuman, ikan-ikan, Iya gitu ya. apa gitu. Sebenarnya bukan, jadi aktuaria itu jauh dari hal itu semua. Aktuaria itu adalah merupakan suatu ilmu tentang bagaimana cara kita mengkalkulasi suatu risiko, atau bisa lebih gampangnya studi tentang risiko. Berat ya ini. Iya, risiko ya, semua orang pasti punya risiko ya. Benar. Ini baru berdiri Prodi Sains Aktuaria itu sebenarnya atas permintaan dari OJK itu sendiri, inisiatif dari OJK yang menginginkan bahwa setiap bisnis yang berhubungan dengan manajemen risiko itu harus mempunyai suatu tenaga kerja yang tersendiri. Nah makanya oleh karena itu dari pihak Kemendikbud dulu itu namanya apa itu Dikti ya. Nanti akhirnya menginisiasi dibentuknya program-program studi aktuaria tidak hanya di dari setara yang tingkat S2 tapi juga S1 juga. Nah salah satunya adalah ITERA itu sendiri. Iya, berarti beruntung banget ya Pak ITERA dipilih nih jadi salah satu perguruan tinggi yang ada program studi Sains Aktuaria. Satu-satunya malah mungkin Mbak Di Sumatera ya. Iya. Nah, terus kalau untuk mata kuliahnya sendiri sebenarnya dari aktuaria ini apa aja sih Pak yang dipelajarin gitu? Sebenarnya kalau dibilang matematika enggak juga, statistika enggak juga, itu kumpulan. Jadi seluruh ilmu, jadi sudah kompleks banget Mbak, ilmunya. Bisa kita mempelajari seni matematika sudah pasti, kalau kita kan menghitung dengan menggunakan 1, 2, 3, 4 begitu ya. Terus kemudian statistika karena kita akan mempelajari tentang probabilistik. Kemudian komputer itu udah pasti, coding itu sudah hal yang sangat biasa banget di sini. Gitu. Dan mungkin ekonomi dan akuntansi. Jadi ilmu-ilmu yang hubungan dengan IPS juga dipakai juga di sini. Oke, berarti lebih banyak ngitung ya, bener nggak sih Pak? Pasti. Oh, jadi harus bisa ngitung sebenarnya gitu nggak Semuanya Pak? harus bisa ngitung, harus bisa ngoding, harus bisa ya berpikir secara ekonomi kayak gimana. Jadi gitu. agak ribet tapi ya nggak apa-apa gitu Pak ya, dijalanin atau gimana nih Pak? Asik, soalnya karena kita itu harus belajar untuk kreatif. Bagaimana caranya kita memahami masalah-masalah di luar sana yang kan sangat-sangat kompleks. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh main-main ke perusahaan asuransi, Anda mungkin ngelihat ada produk-produk asuransi, terus kemudian cuma beli, terus keluar preminya. Sesegampang itu kan, padahal di dalam itu prosesnya sangat rumit sekali dan membutuhkan kreativitas untuk menguasai Jadi dan lebih bisa ke arah mencakap asik permasalahan lah. ada di sana. Gitu. Asik tapi rumit tapi asik ya Pak, Rumit boleh tapi asik. dibilang gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri akhirnya memilih sains aktuaria, bukan sih, menurut Bapak sendiri selama ini mengalami ini nggak sih Pak, apa tuh namanya, kesusahan gitu, kesulitan selama mengenyam pendidikan di sains aktuaria sendiri? Iya, ilmu aktuaris ini kan sebenarnya sudah merupakan disiplin ilmu gabungan dari disiplin ilmu. Tadi sudah saya bilang ada matematika, statistika, ilmu sosial, bahkan hukum pun kita harus pelajari juga sebenarnya. Terus kemudian ya coding, ya kita tahu ya coding itu sekarang lagi ngetren banget. Benar gitu ya. Dan
Nah, bagaimana cara kita menggabungkan semua disiplin ilmu tersebut menjadi suatu ilmu yang bisa kita bisa menjadi suatu yang itu menjadi bagian dari dalam diri kita, sehingga itu bisa kita gunakan untuk bisa memecahkan masalah apapun. Oke. Gitu. Itu aja sih sebenarnya Benar-benar kesulitannya. Pak. Kesulitan itu pasti ada ya Mbak ya kalau misalkan kita mengenyam pendidikan apapun itu. Nah mungkin lanjut ke Mbaknya dulu nih. Boleh dong diceritain tentang himpunannya sendiri, gimana himpunan sains aktuaria, udah tahun keberapa, jumlah mahasiswanya berapa. Mungkin teman-teman pada mau tahu nih, boleh dijelasin Ya. nih. Mungkin kalau dari sisi himpunannya sendiri, kita baru ada 1 kakak tingkat, dan sekarang saya baru angkatan kedua dan baru memiliki 1 adik tingkat. Jadi kita baru ada 3 angkatan di sains aktuaria ini. Dan untuk himpunannya sendiri cukup progresif dan sangat kompeten lah gitu. Sudah cukup terlihat nih untuk Ya, benar himpunan yang sih. baru berdiri kan. Jadi ya cukup lah gitu. Nah terus sekarang juga kita mulai merintis lagi nih himpunan, karena kita dari nol banget kan. Jadi masih merintis lah himpunan di dalam dan di luar, dan juga pastinya bukan sekedar organisasi himpunan aja sih, tapi sumber daya manusianya juga dikembangkan dalam prestasinya, baik akademik maupun non akademik. Tuh untuk mahasiswanya sendiri, di angkatan pertama ada 57 mahasiswa, dan di angkatan kedua ada 114 mahasiswa, dan angkatan ketiga itu ada 143, kisaran 143 mahasiswa. Jadi kurang lebih semuanya ada 314 mahasiswa. Di 3 ya, tahun ketiga ini Iya. udah ada 300-an mahasiswa. Udah termasuk banyak itu Pak ya, 300 mahasiswa di program studi yang terbilang baru juga. Dan memang di sains aktuaria ini himpunannya udah terkenal juga ya, udah keren juga walaupun himpunan baru, tapi udah kece lah, emang bener lah yang kata Mbak Adela tadi nih Ya, kalau mengenai berdasarkan saya kasih informasi, ya, ini gimana salah tuh, satu Pak? ilmu yang ketiga. Yang ketiga di juara ya? ini ya. Juara ketiga di ITERA. Iya. Oh kemarin baru dapat itu, Ya, yang dari- riset itu ya, juga ya. riset. Wih keren banget nih sains aktuaria. Nah mungkin boleh dijelasin juga nih, boleh bapaknya, boleh Mbak Dela juga, kalau akreditasi dari sains aktuaria ini sebenarnya apa sih Pak? Boleh Iya, dijelasin nih. akreditasi. Nah, ini merupakan tantangan dari kami sebagai dosen begitu ya. Ya, karena kan akreditasi merupakan suatu hal yang penting untuk menunjukkan seberapa kredibelnya suatu program studi itu bisa membuat para lulusannya itu mempunyai kompetensi yang bisa dibutuhkan di dunia usaha atau industri. Usaha dan industri itu pasti ya. Dan itu memang tantangan buat kami, dan selama 2 tahun pertama kami itu berusaha untuk menyiapkan dasar-dasarnya ya, terus kemudian ya banyak hal, begitu banyak hal, dan akhirnya kami berhasil memecahkan itu dan kami sudah mencapai akreditasi baik. Oke, dan pastinya terus ditingkatkan ya Pak seiring Pasti berjalannya seiring waktu. kita akan selalu mengarahkan perubahan-perubahan, Iya, ya tentunya buat benar-benar. siapa sih? Satunya yang pertama buat mahasiswa, karena mereka kan jadi lulusan, akan menjadi kepanjangan tangan kami untuk bisa berkiprah di industri nantinya. Oke, wah berarti Dela termasuk beruntung dong, ini salah satu program studi yang berkembang banget di ITERA ya. Apalagi beruntung. dosen-dosennya juga pasti memikirkan memikirkan mahasiswa dan lulusannya ke depannya bakal gimana ya Dela. Nah, mungkin kalau dari Dela sendiri nih, dari sudut pandang mahasiswa, sebenarnya fasilitas apa aja yang udah Dela dapatkan setelah menjadi mahasiswa, atau apa ya, kayak praktikum atau gimana gitu, ada nggak sih labnya atau gimana? Kalau masalah aktuaria tadi kan lebih ke coding-coding gitu Pak ya, ada nggak sih labnya sendiri terkhusus untuk aktuaria? Mungkin boleh dijelasin sih fasilitasnya. Kalau lab khususnya mungkin belum ada ya Pak ya? Lab khusus itu kalau misalkan di ITERA itu kita pakai labnya sistemnya terpadu. Jadi kita gabungan dari semua program studi yang ada di ITERA begitu. Jadi satu lab itu bisa dipakai rame-rame. Oke, ya benar sih. Juga kita ini karena masih daring ya Dela, jadi mungkin belum terlalu tahu sih fasilitasnya sendiri. Nah, ini aja deh, apa sih mata kuliah yang paling susah nih di sains aktuaria sendiri? Boleh nih diceritain apa susahnya gitu kan. Sama boleh di-spill sedikit nih dosen yang favorit kayak apa kayak gitu. Boleh nih Dela. Kalau untuk mata kuliahnya sendiri sebenarnya semuanya lumayan lumayan menguras tenaga dan otaknya. Tapi satu mata kuliah yang saya cukup tertarik di situ ada investasi, karena kan belajar tentang saham gitu-gitu yang emang related banget sama kita nih
kayak happening banget di masa-masa sekarang gitu. Terus ya apalagi Kak tadi pertanyaannya? Apa misalkan dosen yang favoritnya nih siapa gitu, terus apa aja apa sih, ya udah sih itu dulu deh. Jadi kebling juga ya kita. Ibu dosen favorit, semuanya favorit sih karena ada Satu dong, satu pilih. ciri khas masing-masing gitu loh Kak, kayak Jujur juga nggak apa-apa. Iya. Mana tahu Bapak ini salah satu favorit kan, Pak? oh iya karena Bapak dosen wali saya. Oh, oke, dosen walinya langsung loh ini. Terus gimana tuh, Del? Terus ada juga ada Ibu Dwi juga, terus ada Ibu Dian, terus ada Ibu siapa ya? Banyak, ada Ibu Amalia, ada Ibu Dila, ada Ibu Regita juga. Semuanya Jadi semua ya ini favorit. Antara takut tuh gimana nih Dela menjawab semuanya ini? Enggak sih, karena semuanya ada ciri khas masing-masing gitu loh Kak ketika mengajar. Ada yang enjoy, ada yang dengan mengaitkan dengan hal-hal yang realistis gitu. Jadi semuanya menarik sih. Jadi sulit gitu ya Iya, kalau disuruh memilih betul. gitu ya, Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Pak. Kalau misalkan nanti teman-teman berminat nih menjadi salah satu mahasiswi sains aktuaria, sebenarnya sistem perkuliahannya itu bakal gimana gitu? Mungkin bakal menempuh sekian SKS biar lulus atau gimana gitu? Mungkin boleh sedikit Lebih diceritakan. karena SKS-nya mungkin atau Ya, sistem SKS, pembelajaran. sistem pembelajarannya juga boleh, Oh, Pak. kalau untuk sistem pembelajarannya mungkin sekarang karena masih masa pandemi, jadi mungkin kita masih pakai daring. Tapi kita nggak tahu ya, kita semoga di tahun 2022 ini tahun terakhir COVID mungkin ya, sehingga itu Biar tahun cepat 2000. merasakan gitu. Pasti bosan banget kan ya, Iya, bener kuliah banget tuh. cuma lihat dari layar doang kayak kita Iya. sekarang gitu ya, dengan teman-teman di sana begitu ya. Ya bisa daring, dan tapi sebenarnya kita inginnya tuh sudah mempersiapkan diri untuk nantinya diadakan sistemnya langsung tatap muka, tapi mungkin dengan tatap muka yang terbatas, mungkin 50%, mungkin 75%, tergantung dari kesediaan orang tua mahasiswa masing-masing. Yang Iya, pertama. benar sih. Terus yang kedua, kalau mengenai di SKS-nya standar 144, namun sekarang kalau tidak salah Kemendikbud itu sudah mempersiapkan, mencanangkan namanya kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka kampus Merdeka, Iya, kampus gitu Merdeka. ya, di mana 2 semester itu diberikan kepada mahasiswa bebas secara mandiri, secara merdeka juga begitu ya, untuk memilih kira-kira mahasiswa itu mau kemana pembelajaran ya, apakah dia mau magang, apakah dia mau mengabdi ke desa, atau mau ikutan sama dosennya, ikutan penelitian, atau ada banyak macam ya begitu. Kalau nggak salah ada 8, nah, diberikan 2 SK, bukan 2 semester mungkin, 2 semester. Jadi saya pikir nanti ketika masuk ke perguruan studi sains aktuaria akan sangat kaya, karena tidak hanya dibekali sama teoretik, tapi juga langsung ke lapangan. Oke, jadi nggak bakal nyesel ya Pak kalau kita memilih sains aktuaria sebagai salah satu tambatan hati lah ya, Dela. Betul. Nah, kalau dari Dela sendiri kenapa sih akhirnya memilih nih sains aktuaria? Mungkin boleh sambil diyakinkan nih teman-teman yang lagi nonton. Ayo sini sains aktuaria aja gitu. Nah, kenapa akhirnya saya sendiri memilih sains aktuaria? Karena ketika saya meriset tentang peluang kerja yang cukup besar di masa depan, dan sains aktuaria ini salah satu pilihannya gitu. Dan saya juga sempat meriset kan, karena saya angkatan 2020, dan waktu itu saya sempat melihat sains aktuaria juga di universitas negeri lain, dan itu dia sangat kompeten gitu, dan untuk proses masuknya, seleksinya sangat sulit. Nah, jadi sangat menantang gitu untuk saya sendiri. Menantang gitu kan. Iya. Jadi gimana nih caranya biar tembus gitu kan ya. Iya. Terus gimana Sampai tuh? akhirnya ketika masuk di perkuliahan, saya lulus di Institut Teknologi Sumatera ini, ya ternyata sesuai gitu. Ternyata kompetisinya, pantas orang-orang banyak yang mendambakan gitu. Istilahnya kayak aktuaria ini ternyata emang banyak banget loh dari ilmu aktuaria yang bisa kita realisasiin gitu. Jadi nggak cuma sekedar belajar, tapi emang itu ilmunya dibutuhkan, apalagi untuk kayak aktuaris itu kan masih profesi baru gitu, kayak orang masih jarang bahkan mendengar. Iya, jarang banget kan. Sebenarnya aktuaris itu apa? Ya seperti yang kita omongin awal tadi, ya lebih ke apa pertanian, apa ke kelautan gitu-gitu kan, Pak. Masih minim lah pengetahuan tentang sains aktuaria sendiri kan. Nah, terus gimana tuh Mbak Adel? Iya, jadi ketika mencari tahu lagi, ternyata ini emang lebih ke arah matematika, dan karena saya merasa basic saya juga ada di matematika, jadi ya kenapa tidak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman sendiri,
cari tahu dulu nggak sih Mbak Adel sebenarnya passion kita tuh di mana, biar kita nggak apa ya kesesat lah ibarat kata. Ya. Terus juga cari peluangnya ke depan gimana, gitu nggak sih Mbak Nah, Adel? betul banget. Oke, nah mungkin selanjutnya nih lebih ke apa ya mau Rara tanyain, kan kalau kita menempuh pendidikan akhirnya kita pasti berpikir mau kerja gitu Pak ya. Selanjutnya lah gimana? Kalau untuk lulusan dari mahasiswa-mahasiswa program studi sains aktuaria sendiri ini bakal terjun kemana sih? Gitu. Mungkin Ya, boleh diceritain. ini penting banget ya. Mm-mm. Lulusan pastikan, karena Iya. setiap orang yang menimba pendidikan tinggi pasti berharap ingin berkarya di masyarakat nanti. Apakah dia lewat karir gitu kan, bekerja di perusahaan atau lewat usaha. Mm-mm. Dia jadi entrepreneur. Karena lagi ngetren banget sekarang gitu ya. Ya dua-duanya bisa, Mbak Rara ya. Iya. Dua-duanya bisa karena ya tadi saya bilang memang kalau ingin jadi jalur cepat untuk menjadi aktuaris, ya jalur yang sesuai dari bidang keilmuan mungkin sains aktuaria salah satu jawabannya. Mm-mm. Jikalau misalkan ingin menjadi aktuaris. Terus kalau misalkan ingin menjadi bagian yang berhubungan dengan investment, untuk investor saham gitu, jadi semacam pialang saham, bisa juga kan ada investasi di sana. Karena kita main-main juga di peluang gitu ya. Namun kita kalau misalkan ingin jadi pengusaha juga bisa, karena di mata kuliah kami nanti di semester terakhir antara 7 dan 8 ada mata kuliah entrepreneur. Jadi kita keren akan nih, keren. paksa mahasiswa itu kalau mau lulus dia harus bisa menciptakan suatu usaha tertentu walaupun itu kecil-kecilan. Oke, wah. Jadi misalkan mau keren usaha banget apa ya. dia, nanti kalau saya mau usaha di bidang ini, Mm-mm. ya lakuin. Mulai dari pembukuannya, marketingnya, dan sebagainya macamnya, terus bagaimana cara bikin usahanya, yang nggak harus dulu profit, paling tidak berjalan dulu. Itu yang akan jadi penilaian kami nanti. Jadi sebenarnya banyak banget ya Pak peluang lulusan ini ya bisa buat perusahaan sendiri nantinya. Jadi juga sains aktuaria ini bisa lah dibilang menjadi salah satu program studi yang mencetak CEO lah ibarat Bisa, kata ya. bisa. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian hari bisa aja dimiliki oleh sarjana atau lulusan dari sains aktuaria. Ya, bisa Nah, banget. ini nih Pak, penasaran juga nih Rara, kenapa Bapak akhirnya memilih untuk jadi tenaga pengajar nih Pak di sains aktuaria? Ya, dulu saya itu bekerja di perusahaan asuransi juga dulunya. Perusahaan asuransi nggak usah saya sebutin ya. Ya, nggak usah Tit, disebutin. gitu ya. Itu penting banget ya. Takutnya dilihat sama bos saya dulu. Mana tahu kan, boleh disapa mungkin Pak. Halo bos. Begitu ya. Saya ngelihat banyak orang-orang ketika saya datang ke lapangan, ketika saya bahkan di top manajemen itu dia belum mengerti tentang konsep asuransi itu apa, yang dimana itu ada related banget, berkaitan banget dengan aktuaria. Dan saya lihat dulu, zaman saya dulu ya, tahun berapa ya, mungkin saya kalau sebut tahunnya saya jadi tahun ketuaan ya, padahal saya masih muda begitu Gak ya. apa-apa Pak, disebut juga gak apa-apa. 2009 dulu saya ngelihat banyak orang-orang yang belum tahu aktuaria itu apa, sehingga karena orang tuh belum tahu aktuaria itu apa, asuransi itu apa, orang jadi malas untuk mengasuransikan dirinya sendiri karena dia belum paham. Padahal itu penting ya Pak sebenarnya Penting asuransi sekali itu ya. asuransi itu, dan itu related banget dengan aktuaria ilmunya. Terus pensiun, dan asal Mbak Rara tahu kira-kira mungkin 80% sampai 85% penduduk Indonesia itu masih belum aware bagaimana cara menyiapkan dana pensiunnya secara mandiri. Benar-benar. Kalau yang PNS mungkin aman gini ya. Iya kan, jadi Tapi kalau yang masih swasta muda nih, gitu. apalagi pekerja-pekerja non formal, itu bagaimana? Kayak tukang gorengan. iya Nah itu maka benar-benar. belum mampu, sampai ke sana. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika masa tua nanti, dia harus bergantung pada anaknya atau cucunya. Iya, malah Nah, itu bingung kan. gitu kan mau gimana, ini saya udah tua gitu. Nah akhirnya disitulah ketika ada tawaran ITERA memanggil saya untuk bergabung di sains aktuaria, saya tergerak untuk ya paling tidak mengajarkan anak-anak muda ini di samping saya ini calon ganti saya ini suatu saat nanti gitu ya. Amin. Nanti dia akan mengedukasi masyarakat gitu ya, dan mengedukasi mungkin kakak adik-adik tingkat di bawahnya mungkin untuk mengikuti jejaknya, untuk nanti bisa mengedukasi Indonesia tentang pentingnya bagaimana mengkalkulasi resiko di yang akan datang. Berarti keren banget ya Bapak ini keinginan untuk apa ya?
mengajar lah, lebih ke membagikan ilmu juga ya Pak, Ya, biar itu. banyak orang yang tahu tentang aktuaria. Nah, agak penasaran juga nih sih Pak, kalau misalkan ngomongin masalah asuransi dan lain hal sebagainya, apakah memang aktuaria ini berhubungan dengan akuntansi atau berhubungan dengan apa ya, lebih ke matematika murni gitu nggak sih Pak? Atau memang sains aktuaria atau aktuaris ya Bapak bilang tadi Ya. tuh ada salah satu job tersendiri gitu? Aktuaris itu sebenarnya suatu skill yang bisa dibilang skill elit di bidang keuangan, karena kita harus memprediksi sesuatu yang mungkin akan terjadi, tapi kita harus persiapkan apa namanya backup plan-nya untuk menghadapi sesuatu yang resiko yang nggak enak itu di kemudian hari begitu. Dan itu biasanya berhubungan dengan keuangan. Oke. Nah, kalau misalkan hubungan dengan uang, pasti kan kita hubungan dengan menghitung. Matematika sudah pasti ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, seperti itu ya, karena gampangnya seperti itu. Namun kita harus pahami juga yang namanya uang kan perlu yang namanya dicatat, perlu yang namanya tuh dianggarkan, dibudget secara rapi sehingga punya sistem pembukaan yang baik. Nah, makanya kita butuh akuntansi di sana. Makanya ketika kita belajar aktuaria, pasti kita akan membutuhkan akuntansi untuk bagaimana caranya mengorganisir uang yang begitu sangat Jadi banyak. berhubungan lah sebenarnya itu Pak, bukan bertolak belakang tapi emang berhubungan. Berhubungan sekali. Oke, nah kalau dari mahasiswanya sendiri nih, kan udah pasti kan kalau kita memilih jurusan ya udah ada lah target kira-kira abis ini mau jadi apa gitu kan. Kalau dari Dela sendiri, apa sih keinginan Dela setelah lulus gitu dari sains aktuaria sendiri? Apa pengen buka usaha atau apa? Mungkin mau dong diceritain. Ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ada planning-planningnya beda-beda sih gitu. Aku juga pengen ikut tes PAI dulu untuk sertifikasi juga kan sebagai bisa lah gitu untuk aktuaris gitu. Nah tapi untuk plan selanjutnya sebenarnya pengen ke ini sih, ke konsultan keuangan. Oke. Ya. Kenapa tuh memilih nantinya pengen konsultan keuangan? Karena eh, karena dari keluarga aku ada abang aku sendiri sedang merintis startup, jadi aku pengen berkecimpung juga gitu. Oke, jadi saling melengkapi Iya, lah nantinya betul. kan. Karena juga kalau masalah keuangan ini kan resikonya besar juga Pak ya. Harus diteliti juga nggak sih Iya. Del? Kalau misalkan ada selip dikit kan siapa yang mau ganti? Resiko kedepannya juga harus dipikirkan ya. Seperti kata Pak Rado tadi nih. Oke, jadi itu ya Dela kalau dari Dela kedepannya. Nah, untuk menarik nih teman-teman yang lagi dengar, kalau dari Bapak sendiri, Jendela juga nanti ya, apa sih pesan gitu untuk mereka buat meyakinkan diri lah memilih sains aktuaria? Ya, satu hal ya tadi sudah saya bilang aktuaris itu merupakan skill elit yang akan dibutuhkan, yang karena dia tuh berusaha untuk menaksir suatu resiko yang sebelumnya belum terjadi. Kita nggak mau itu terjadi ya, tapi kalaupun itu terjadi, kira-kira kita punya cadangan uang yang cukup nggak untuk menghadapi risiko tersebut. Begitu. Bisa risiko karena sakit, bisa risiko karena kematian, gitu ya. Terus yang ditinggalkan seperti apa, entah beban hidupnya kan nggak mungkin ya dia cari duit sendiri kalau misalkan belum sekolah begitu kan ya. Terus risiko bencana alam, masih ingat kan sekarang lagi zaman-zaman gempa, Iya, lagi apa banyak yang juga terjadi dengan bencana ya. keluarga yang asetnya hancur, tapi dia nggak punya uang yang cukup untuk mengganti asetnya dia, apalagi hubungannya dengan kehilangan mata pencarian, itu yang paling utama. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, bagaimana cara menangani hal tersebut? Ya itulah perannya aktuaris begitu. Namun sebelum masuk ke sana, tetapkan bulatkan hati untuk masuk ke sini dulu, karena yang namanya pendidikan itu pasti sifatnya apa ya? Ada bahasa baikusnya ya, saya lupa lagi. Ya Apa ya? disiplin. Ya, jadi harus disiplin karena ilmu, tanpa gitu ya, Pak, ya. kedisiplinan kita tidak bisa menguasai ilmu yang benar-benar sangat penting ini, karena ya seperti kita tahu kalau misalkan seorang aktuaris itu semena-mena dalam mengkaji suatu risiko, apa yang terjadi justru nanti akan merugikan setiap orang yang masuk ke dalam perusahaan asuransi tersebut. Kita selalu tahu contohnya. Ada kan contohnya? Ada sih contoh yang beberapa asuransi yang Yang goyang. iya, kita udah itu ini kan ya. iya Tidak pernah perlu dengar juga Pak. saya bicarakan di sini ya, nggak enak ya. Tit gitu ya. Nah,
Nah kalau misalkan itu terjadi, nah kan yang kasihan adalah orang-orang yang udah mungkin ini sudah ya, Pak. berharap Iya, benar-benar. karena ngitungnya nggak benar akhirnya. Nah maka itu ketika masuk sini harus disiplin supaya semakin teliti. Jadi harus teliti ya Pak Harus ya. teliti, nggak bisa nggak. Benar-benar. Karena juga apa ya, kita menimbulkan atau menciptakan kepercayaan orang juga susah ya Betul. Pak di akuntansi ini khususnya. Karena kan ya seperti yang kita tahu udah ada lah rekam jejaknya atau sebelumnya nanti gini gitu kan. Jadi ya penting sebenarnya kita buat apa ya, mengedukasi masyarakat. Dan Sebenarnya ini penting gitu yang ya. terakhir, karena saking pentingnya itu buat masyarakat sangat-sangat krusial banget. Makanya untuk mencapai aktuaris ini itu memang jalannya tidak semudah yang kelihatan ya. Makanya saya bilang harus disiplin. Jadi kalau misalkan memang ingin menjadi seorang aktuaris, ya program studi sains aktuaria adalah jalan tepat untuk bisa mempercepat ya, mempunyai pemahaman yang baik untuk nanti kita mengerti apa itu aktuaria dan bagaimana caranya mempraktikannya di dunia nyata. Oke, wah, pesan yang cukup mengenakan gitu ya. Jadi kayak dalam. ayo gitu kita bergabung gitu kan. Karena banyak banget ya Del, ternyata Rara juga baru tahu ternyata memang seluas itu dan apa tuh masalah asuransi itu sepenting itu untuk masa depan kita. Kalau dari Dela sendiri gimana nih pesannya untuk para calon mahasiswa? Ya kalau dari aku sendiri pesannya untuk teman-teman di luar sana yang masih ragu milih jurusan apa gitu. Tapi kalau ngerasa punya basic di matematika, mungkin bisa banget buat ikut di sains aktuaria ini. Karena sains aktuaria ini karena yang tadi udah dijelasin juga kan ya, kayak prospek kerjanya luas, dan kalau emang kalian tertarik banget nih di dunia perekonomian gitu, nah ini bisa banget aktuaria, itu salah satu jalannya lah. Terus misalkan mereka masih bingung nih masih bingung nih mau cari tahu tentang sains aktuaria, khususnya di ITERA, kalau misalkan sains aktuaria ITERA ini ada nggak sih website atau Instagram gitu Pak, yang bisa dicari tahu sama teman-teman nih? Instagram di mana ya? Ya tinggal buka aja Instagram, ketikan saja sains aktuaria ITERA langsung keluar. Langsung keluar gitu Ya, nanti langsung ya. keluar. Oke. Kalau Karena mengenai pasti nama update di aslinya situ saya kan, kurang Pak. paham ya. Oke. Mungkin boleh nih teman-teman nanti di bawah ini nih ya, ada nih Instagram dari Sains Aktuaria dan websitenya gitu kan. Karena pasti banyak info-info kan di situ Dela ya. Banyak banget. Karena seperti yang kita tahu ya harus cari informasi dulu biar kita lebih kenal dan dekat nih dengan Sains Aktuaria. Oke, udah banyak juga nih kita ngobrol-ngobrol masalah program studi Sains Aktuaria. Semoga teman-teman yang lagi nonton jadi tambah teredukasi, jadi tambah pengen lah memantapkan hati dan jadi salah satu adik kelasnya Adela nih di Bisa. Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Oke, mungkin itulah tadi podcast kita mengenai Sains Aktuaria. Semoga kita bisa bertemu lagi nih di podcast selanjutnya. Terima kasih. Mungkin boleh dadah dulu nih. Dadah. Wah, dadah. Gini ya Terima kita ya. kasih. Dadah.